Belajar spiritualis itu tidak perlu pindah agama, bro. Yang diperlukan adalah pindah kesadaran itu loh. Iya, kesadaran kita supaya lebih baik. Lebih baik itu pindah kesadaran daripada pindah agama. Mengapa mereka berpikir bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama? Karena banyak sekali loh, udah banyak contohnya kan, banyak sekali manusia melakukan kekerasan hingga pembunuhan atas nama agama tuh. Ya karena mereka telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, bro, dalam diri mereka. Karena membela agamanya. Ini yang tidak masuk di akal sehat. Neng ning ing Gusti Hong Yuang Suryo urip suci manunggal jati, puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko saduhu saduhu saduhu. Rahayu Mardika, sugeng dalu sedulurku. Selamat malam saudaraku, dimanapun berada. Welcome back to channel Putra Jawa. Tema malam hari ini saya akan membahas dari mana saya harus memulai jika ingin belajar spiritualis, bro. Karena ada teman saya yang bertanya kayak gitu. Oke, ya dari mulai saat ini loh, kita bisa memulai melepaskan doktrin-doktrin keyakinan yang selama ini yang kita anut, yang bersifat menakut-nakuti itu loh, menebar kebencian, permusuhan, dan hal-hal negatif lainnya. Juga doktrin-doktrin yang bertentangan dengan akal sehat kita gitu loh. Mulailah perbanyak menggunakan akal sehat ya, bro. Jadilah pencari dan bukan pengikut, oke? Sesungguhnya ketika Anda mulai tertarik mendengarkan video saya, itu sudah menandakan Anda calon-calon spiritualis atau orang yang sedang kembali kepada fitrahnya sebagai manusia sang makhluk cahaya itu loh. Seorang guru spiritualis sejati itu akan membimbing para muridnya untuk bisa menjadi seperti dirinya, menjadi guru berikutnya, dan bukan untuk mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya, melainkan berusaha untuk membuat sebanyak-banyaknya orang tersadarkan itu loh akan hakikat kesejatian dirinya. Iya, kesejatian dirinya akan hidup ini. Setelah itu buka mata, bro, buka hati dan telinga ya terhadap semua ilmu pengetahuan tanpa prasangka. Lihat semua hal dari berbagai sudut pandang, bro. Jika ingin mengetahui kebenaran agama, maka pelajari semua agama. Jangan menilai agama lain dari agama kita sendiri. Pasti akan ketemu. Dan mulai menjadi seorang seeker lah bahasa Inggrisnya itu loh, atau pencari kebenaran sejati. Bahasa gaulnya spiritualis. Ketika kamu mendengarkan video saya,
atau konten YouTube saya, sesungguhnya itu sudah menjadi bagian dari langkah-langkah awal untuk menjadi seorang the seeker and free thinkers, atau jalan kembali menuju fitrah, atau jalan menuju spiritualis. Saran saya, bergabunglah dengan sosmed-sosmed yang membahas tentang hal-hal spiritualis, bro, agar pengetahuan kita semakin luas cara pandangnya itu loh, dan bisa punya banyak referensi pembanding. Karena Tuhan tidak meletakkan pengetahuan tentang alam semesta ini hanya pada satu orang saja, bro, melainkan dibagi-bagikan kepada banyak orang. Jadi belajarlah dari banyak guru untuk mengumpulkan kepingan demi kepingan itu loh, kepingan kebenaran sejati. Saya bikin konten YouTube ini hanya ingin berbagi pengalaman saya aja, dari awal hingga saat ini, untuk menjadi seorang spiritualis, baik dengan cara modern dan tradisional. Karena jika Anda sungguh-sungguh ingin menjadi seorang spiritualis, maka Anda harus tekun, rajin mencari selapis demi selapis pengetahuan, kebenaran, dan hukum alam semesta ini berikut Tuhan sang penciptanya lah. Selamat ya, bro, memulai pencarian sejati, belajar bareng-bareng. Saya sudah menyediakannya lah, Anda tinggal mencarinya sendiri. Tidak perlu repot seperti para spiritualis zaman dulu itu loh, yang harus menyeberangi lautan samudra dan bahkan lautan gurun pasir untuk bisa mendapatkan satu pemahaman saja, bro. Saran saya, bacalah kisah-kisah para guru suci dan para sufi, bagaimana mereka berjuang untuk bisa mendapatkan satu ayat kebenaran itu loh. Ya, mereka perlu berkelana berbulan-bulan mencari guru-guru suci yang tersebar di berbagai tempat di belahan bumi ini. Itulah mengapa ada istilah the lost period of Yesus Kristus di kitab suci Bible, sampai muncul dengan dugaan para ahli sejarah bahwa the lost period itu adalah saat-saat Yesus Kristus berkelana belajar mencari guru-guru suci untuk menambah pemahaman, bro, akan kesejatian ilahi hingga ke India loh. Lihatlah, bahkan Yesus pun melakukannya. Belajar spiritualis itu tidak perlu pindah agama, bro. Yang diperlukan adalah pindah kesadaran itu loh. Iya, kesadaran kita supaya lebih baik. Lebih baik itu pindah kesadaran daripada pindah agama. Mengapa mereka berpikir bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama? Karena banyak sekali loh, udah banyak contohnya kan, banyak sekali manusia melakukan kekerasan hingga pembunuhan atas nama agama tuh. Ya, karena mereka telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, bro, dalam diri mereka. Karena membela agamanya. Ini yang tidak masuk di akal sehat.
ketika saya menjelaskan hal-hal semacam ini di konten YouTube, bahkan di Facebook saya, ada teman saya, bahkan teman dekat saya lah, bertanya begini ke saya, lu sekarang udah pindah agama apa? Gitu. Saya jawab lah, enggak, saya enggak pindah agama kok, cuma pindah pemahaman saja. Untuk apa pindah agama kalau pemahamannya masih merasa agamanya lah yang paling benar, sementara penganut agama yang lain salah, semua akan masuk neraka. Teman dekat saya itu pun cuma terdiam melongo dengan jawaban saya. Saya mungkin nggak tahu lah, dia diam ngerti atau diamnya orang bengong, nggak tahu lah, atau bingung lah, tahu. Pertanyaan penting buat kita semua, perlulah kita pindah agama? Ketika saya kagum loh ketika dengan guru saya yang berbeda agama dengan saya. Lalu saya tanya kan, apakah saya perlu berpindah agama, mengikuti agama yang guru anut? Saya masih ingat nih loh jawaban dari guru saya, sebelum kamu pindah agama, kamu perlu tahu dulu apa itu agama dan asal-usul agama. Kalau kamu belum paham apa itu agama, maka biar berapa kali pun kamu pindah agama, maka tidak akan mendapatkan apa yang kamu cari, yakni kebenaran sejati akan hakikat Tuhan dan kehidupan ini. Agama adalah jalan untuk mencari dan menuju kepada Tuhan melalui kebenaran sejati, dan bukan jalan pembenaran, bro, para pengikutnya. Jika agama itu adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan, lantas untuk apa kamu pindah agama atau pindah jalan, Pak? Karena semua jalan toh pada akhirnya akan mengantarkan kita atau kamu lah sampai pada tujuannya toh. Lalu mengapa banyak orang yang mengeklaim jalan agamanya yang hanya paling benar lah dan merupakan jalan satu-satunya menuju Tuhan? Ya jelas aja lah, karena yang mengatakan itu belum pernah mencoba jalan lain. Orang yang belum pernah mencoba jalan lain, apa iya bisa dipercaya jika mengatakan inilah satu-satunya jalan menuju Tuhan? Jika ingin mengetahui kebenaran agama, sekali lagi nih, maka pelajarilah semua agama, bro. Jangan menilai agama lain dari agama kita sendiri itu loh. Maka segeralah sadar ya, bro. Jadi daripada kamu pindah agama, lebih baik jika kamu pindah kesadaran itu loh. Itu yang paling penting dalam beragama. Karena yang akan membawa kamu pada kesejatian Tuhan dan kebahagiaan yang sejati itu adalah kesadaranmu, bro, bukan agamamu, ya enggak? Kenapa? Karena tujuan spiritualis itu adalah mencari dan menemukan kebenaran sejati, bro, untuk ketenangan dan kedamaian batin.
dan bukan ingin populer loh atau viral, mendapat sanjungan dari umat agama baru yang kita anut. Buat apa pindah agama? Ya, juga bukan untuk mendapat ganjaran surga, karena kita semua akan kembali ke surga kok. Karena dari sanalah kita semua berasal, bro. Selamat memulai menjadi seorang spiritualis ya, saudaraku. Sampai jumpa di puncak gunung kesadaran dan kebenaran sejati. Tuhan mencintaimu dan akan senantiasa mencintaimu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jiwa yang ada di dalam diriku menghormati jiwa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya aku dan kamu hanyalah teman seperjalanan untuk mencari jalan pulang menemui Tuhannya, bro. Tapi pun salam cinta dan cahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Bye bye.